Sebelum admin bahas lebih lanjut, simak berita ini sampai habis agar tidak salah paham. Dibandingkan dengan pesawat generasi kelima produksi Amerika Serikat, kemampuan pesawat tempur MRCA Mikoyan MiG-35 produksi Rusia tergolong pesawat tempur generasi keempat atau 5. Kemampuan tersebut diungkapkan oleh Russian Aircraft Corporation kepada majalah pertahanan internasional Janesz.com. Selama Max Air Show yang diadakan di Bandara Zhukovsky dekat Moskow pada 27 Agustus hingga 1 September. Seorang juru bicara MiG RAC mengatakan kepada Janesz bahwa versi ekspor MiG-35 adalah MCA generasi 4, yang menggunakan beberapa teknologi pesawat generasi kelima. Top speed pesawat ini adalah 2100 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 2000 km membuat pesawat ini memiliki keunggulan tersendiri dalam berbagai tugas dan misi. MiG-35 yang serba baru dilengkapi dengan radar Active Electronical Scannet Array, AESA, yang disebut Positronir Zuka, AM mirip dengan sistem yang dipasang pada jet tempur generasi kelima. Performa Zuka, AESA Positron Radar System yang mampu mendeteksi target sejauh 160 km dengan lebih dari 30 target sekaligus merupakan keunggulan taktis dalam menghadapi pertempuran multidimensi. MiG-35 juga mampu menyerang dan meluncurkan rudal 6 target udara dan 4 target darat serta mampu menolak serangan cyber dan elektronik. MiG-35 yang dikenal dengan julukan NATO, Fulcrum F merupakan pesawat tempur multiguna yang mengalami peningkatan performa dari variasi MiG-29M, M2 dan MiG-29K, KUB sebelumnya. Diklasifikasikan sebagai pesawat berbobot sedang karena kemampuan lepas landas dengan bobot maksimum meningkat 30% dari ukuran klasifikasi sebelumnya. MiG-35 adalah pesawat tempur single-seater sedangkan MiG-35D adalah versi two-seater. Pesawat menggunakan mesin baru, RD-33MK yang menggunakan bahan baru untuk mendinginkan bilah mesin, lebih sedikit asap dan lebih bertenaga daripada mesin MiG-29. Sistem senjatanya terdiri dari RVVI udara ke udara, anti kapal KH-35UE, dan rudal ke udara KH-38 MLE, bom berpemandu KAB-500, dan berbagai bom yang jatuh bebas. Baru-baru ini, media melaporkan bahwa Rostec State Corporation, Rostec, sebuah perusahaan pertahanan Rusia milik pemerintah Rusia melalui Direktur Kerjasama Internasional, Kebijakan Regional menyatakan bahwa Presiden Rusia sendiri menawarkan untuk membeli semua 16 MiG-29N dan menggantinya dengan MiG-35 ke Malaysia. Hal itu disampaikannya di Bandara Internasional Zhukovsky, Moskow, Rusia bersamaan dengan Max Air Show kepada New Straits Times. Dalam pertemuan dengan PM Malaysia tersebut, ia menyampaikan kesiapan Presiden Rusia untuk membeli kembali 16 jet tempur MiG-29N dengan menyediakan 2 skuadron jet tempur MiG-35. Tawaran dari Rusia sangat menarik. Selain pertukaran MiG-29N dengan MiG-35, dikabarkan bahwa Rusia ingin menawarkan transfer teknologi ke Malaysia yang melibatkan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan lokal, ATSC, Perusahaan Kerjasama Malaysia-Rusia. Pembelian senjata dari Rusia juga dilaporkan dimungkinkan melalui sistem barter dengan minyak sawit sebagai imbalan jika Malaysia berniat memperoleh aset pertahanan dari mereka. Pada 29 Agustus, Reuters melaporkan bahwa Malaysia sedang dalam pembicaraan dengan setidaknya 6 negara tentang kemungkinan menggunakan minyak sawit sebagai pembayaran untuk senjata, dalam upaya oleh ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara itu untuk mengganti peralatan lama guna meningkatkan kemampuan pertahanannya. Malaysia telah berjuang untuk meningkatkan peralatan pertahanannya selama beberapa tahun terakhir dan pemotongan anggaran pertahanannya tahun ini telah menghambat upaya untuk mengganti kapal angkatan laut, beberapa di antaranya telah beroperasi selama 35 tahun atau lebih. Malaysia adalah salah satu produsen utama minyak sawit di dunia. Malaysia dan Indonesia memproduksi hampir 90% minyak sawit dunia. Pemilihan MiG-35 sebagai pesawat termaf dapat memberikan keuntungan taktis dan strategis bagi Malaysia dalam geopolitik internasional, terutama ketika menghadapi masalah di Laut Cina Selatan dan agresi asing.
Secara tidak langsung, Malaysia juga dapat memanfaatkan untuk meningkatkan permintaan minyak sawit sekaligus memastikan harga pasar berada pada level terbaik bagi perekonomian. Strategi ini juga dapat menekan perusahaan senjata dari blok barat untuk menawarkan persenjataan dan menerima minyak sawit Malaysia.